Dia percaya dengan ketulusan dan perhatian aku. Dan Mas Joshua, saking dia cintanya sama aku, dia rela mengotori tangannya sendiri untuk menghilangkan Amira, anak kedua Mas Damar yang berada di panti asuhan Bunga Bangsa. Iya. Iya. Kamu kan tahu, yang aku inginkan hanya Mas Damar. Aku gak mau Syafira dan kedua anaknya masuk ke dalam keluarga Daneswara. Makanya, waktu aku tahu Papa Guntur mengirimi surat untuk Mas Damar, untuk dia kembali ke keluarganya, aku merasa aku harus bertindak. Tapi karena kebodohan kamu, Mas Damar hampir aja celaka. Tapi Damar masih hidup kan? Cuman itu tadi. Mas Damar sekarang ada dalam genggaman aku. Dia percaya dengan ketulusan dan perhatian aku. Dan Mas Joshua, saking dia cintanya sama aku, dia rela mengotori tangannya sendiri untuk menghilangkan Amira, anak kedua Mas Damar yang berada di panti asuhan Bunga Bangsa. Jadi itu alasan kamu menyuruh aku menculik dan menyingkirkan Amira? Kamu itu benar-benar wanita yang gak punya hati dan licik. Jadi selama ini kamu hanya memanfaatkan aku. Mas Joshua, Mas Joshua, tolong dengerin aku dulu, Mas. Biarin aku jelasin ini semua hidup ke kamu, Mas. Aku minta tolong, Mas. Aku akan bilang semua ini ke Papa. Dan aku juga akan melaporkan kamu dan juga dia ke polisi. Biar kalian berdua di penjara. Mas, jangan, Mas. Aku minta maaf, Mas. Tolong dengerin aku dulu, Mas. Aku minta maaf, Mas. Maafin aku, Mas. Mas, maaf. Maaf. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini tidak cukup ditebus dengan kata maaf. Kamu itu benar-benar wanita yang licik dan tidak punya hati. Selama ini aku sudah tertipu dengan bujuk rayu manis kamu. Dan aku benar-benar bodoh sudah mempercayai semua itu. Dan sekarang, kamu tidak akan bisa menipuku lagi dengan air mata palsu kamu itu. Mas Joshua, Mas! Aden, pokoknya kamu harus tolong aku. Kamu harus hentikan dia. Pokoknya kamu harus hentikan dia. Karena aku gak mau sampai dia buka suara ke mertua aku. Kalau sampai dia buka suara ke mertua aku, kita berdua bisa di penjara. Cuma kamu hentikan dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita habisin dia. Terserah kamu mau ngapain dia. Pokoknya jangan sampai rahasia ini ketahuan sama siapapun juga. Ayo Ardan, cepat Ardan. Ardan mau melakukan apa ya sama Mas Joshua? Dibayar berapa kamu? Sampai tiga-tiganya kamu menghabisi keluarga adikku. Itu bukan urusan kamu. Ayo, bangun kamu. Ayo bangun. Kamu dan wanita itu akan busuk dalam penjara. Polisi sebentar lagi akan sini menangkap kalian berdua. Mas Joshua! Joshua!
Dia sudah tidak ada. Kamu kenapa marah? Dia sudah meninggal. Ini kan yang kamu harapkan. Tapi aku gimana? Aku nggak mau masuk penjara. Kamu tenang aja, Nadine. Kamu tidak akan masuk penjara. Aku pastikan kamu aman. Sekarang kamu lebih baik pergi aja. Aku akan pastikan ini akan terlihat seperti kecelakaan dan perampokan. Sudah pergi. Si Ardan sudah berani bilang semuanya ke Diandra. Gimana kalau nanti dia juga bilang ke polisi? Atau gimana kalau Diandra yang lapor polisi? Enggak, aku nggak akan biarin itu terjadi. Tapi kayaknya Diandra nggak akan mungkin lapor polisi. Bagaimanapun juga, aku ini ibu kandung dia. Dia nggak mungkin sampai hati melakukan itu. Dia nggak akan mungkin tega lihat aku di penjara. Semua ini gara-gara Ardan. Kurang ajar dia. Udin, kamu bisa cepetan nggak bawa mobilnya? Iya, Bu. Cepetan! Selesai juga. Mas Noah pasti seneng banget aku masakin makanan buat dia. Bu Ferni, sebelumnya Sarni minta maaf nih, Bu. Ibu yakin beneran, Bu, mau bawain masakan ini buat Pak Noah? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu mau ngejek hasil karya masakan saya? Enggak, Bu, enggak gitu, Bu. Sarni minta maaf. Enggak gitu maksud Sarni. Aduh, gimana ya cara ngomongnya ke Bu Ferni? Kasian Pak Noah kalau harus makan masakannya Bu Ferni. Udah di Sarni ya. Mendingan sekarang kamu cari kantong, terus kamu masukin kotak makanan ini ke dalam kantong. Oke? Terus jangan lupa kamu pesen taksi online karena saya mau ke rumah Mas Noah. Tapi saya mau ganti baju dulu. Saya muda dan cantik. Kenapa, Pak? Kenapa Papa harus menikahi wanita itu? Kenapa dia harus punya mama wanita itu, Pak? Kenapa? Diandra masih sangat kehilangan Papa. Karena Papa meninggalkan Diandra begitu tiba-tiba. Diandra begitu sakit karena Diandra gak siap kehilangan Papa. Diandra baru tahu. Ternyata Papa meninggal karena Mama. Diandra baru tahu kalau Mama yang nyuruh laki-laki itu sebenarnya bukan Mama. Diandra baru tahu, Pak.
diomongin penjahat itu benar. Apa yang harus Diandra lakuin, Mbak? Diandra harus masukin Mama ke penjara. Diandra harus lapor polisi. Tapi Pak, apapun yang Diandra lakuin sekarang, itu gak bisa bikin Mama balik lagi kan, Mbak? Diandra benar-benar bingung, Mbak. Harus gimana? Dia bingung punya siapa.